Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita berdua di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Wih, Balik lagi bareng kita balik di lagi. kedua bulan suci Ramadan. Wih, menemani puasa kalian. Bener, yang lagi ngabuburit, lagi buka bersama siapa nih? Bareng siapa nih? Lagi sahur ya, siapa tahu lagi sahur. Biar gak ngantuk, jadi sambil nonton ya. Habis sahur, normalisasi habis sahur itu jangan tidur. Insya Allah. Siapa tahu ya, habis sholat taraweh ya, semua teman-teman urbaners yang lagi nyantai di sana, kembali lagi bareng kita ya. Kita bakal bawain lagi informasi, berita-berita yang mungkin sepekan belakangan ini lagi ramai, lagi diperbincangkan. Atau teman-teman nggak sempat baca atau dengar berita ini, kita refresh di sini. Kita refresh lagi, ketinggalan, siapa tahu ketinggalan. Nah, ini kita mulai dari Borneo. Berita pertama ada apa itu, Ani? Nih, peneliti temukan spesies baru Rafflesia harjati di hutan Kalimantan Timur. Bahkan Rafflesia ini kan kita tahu salah satu bunga yang ada di Sumatera ya, khasnya di Sumatera. Bahkan kita juga dulu waktu SD belajar bunga Rafflesia ada di Sumatera gitu. Dan ini ada penemuan spesies baru di hutan Kalimantan Barat. Iya, di hutan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur khususnya ya. Terus? Jadi bunga itu sebenarnya sudah diketahui sejak lama, jadi sekitar 2019. Tapi memulai penelitiannya itu baru di tahun 2022. Jadi setelah COVID gitu, dan baru terungkap lagi akhir-akhir ini. Karena memang bunga ini sudah ada ya, waktu itu sudah ada, tapi belum bisa menentukan ini bunga apa. Karena belum diteliti. Gitu. Ya, akhirnya kemarin barulah pada tahun 2022 tim peneliti yang dipimpin itu oleh Profesor Agus Susatya bersama sejumlah peneliti dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu melakukan penelitian langsung di kawasan hutan Kalimantan Timur. Benar. Nah, secara fisik bunga itu memiliki diameter sekitar 17 sampai 22 cm. Ciri khasnya itu terlihat ada bercak putih yang lebih besar dan jarang-jarang itu. Diafragmanya tebal dengan bukaan sempit serta struktur ramenta berbentuk silinder menyerupai dada kecil. Selain itu, struktur cakram bagian dalamnya juga memiliki tonjolan yang unik yang tidak ditemukan pada spesies Rafflesia lainnya gitu. Jadi punya ciri khas tersendiri nih Rafflesia di Kalimantan Timur. Rafflesia itu terkenalnya dengan bercak putihnya. Kita kalau melihat kan ada bercak-bercaknya. Pokoknya besar, ada bercak-bercak dan aroma khasnya yang kalau kata orang-orang tuh bau. Nah, Rafflesia lah itu. Jadi Rafflesia ini flora yang memang dikenal jadi salah satu flora yang cukup langka lah, karena memang populasinya yang jarang, yang menurun, jarang ditemukan lagi. Sudahnya jarang, semakin kesini juga malah semakin menurun. Nih komen-komennya. Nih. Hayati sekaya ini kok mau diganti sawit semua, logika orang tamak. Waduh. Hayati. Ya maksudnya ya ini jadi salah satu tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang memang cukup harusnya bisa dijaga, dibudidayakan gitu. Jangan sampai siapa tahu itu tadi tunas sawit. Waduh. Atau pohon-pohon di sekitarnya, kan ini tumbuhnya di hutan Kalimantan Timur ya. Jangan sampai hutan di sekitarnya ditebang untuk sawit lagi. Tuh. Ada yang ngomong jangan sampai Prabowo tahu. Kenapa tuh? Kenapa? Mungkin balik ke poin komen pertama. Jangan sampai ya. Selanjutnya masih dari Kalimantan nih, khususnya di Kalimantan Timur lagi nih. Ada apa itu, Adia? Ada badak Kalimantan tinggal 2 ekor. Badak betina. Waduh, sudah tinggal 2. Betina pula. Betina nih, Kak. Itu kita tahu kalau dua-duanya betina memang proses perkembangbiakannya mungkin agak susah ya, tapi benar. Gimana ya maksudnya nih? Di Suaka Badak Kelian SBK Kutai Barat, Kalimantan Timur, seekor badak betina bernama Pahu menjadi penghuni tunggal tuh.
ia hidup dalam pengawasan ketat sebagai upaya terakhir untuk menjaga spesies ini. Namun ternyata setelah ada kemunculan badak baru di daerah Makam Ulu ya. Di daerah Makam Ulu bahkan terkena kamera jebak oleh tertangkap kamera jebak gitu. Bahkan badak itu diberi nama namanya siapa? Diberi nama Pari. Jadi Pahu dan Pari nih kembar sama-sama cewek lagi ya. Namun sayangnya memang Pari masih agak bebas ya. Iya, karena hidupnya bebas jadi keselamatannya juga lumayan rapuh karena kan dia nggak punya kawanan teman-temannya, nggak punya pasangan. Sama kayak manusia ya, kalau nggak ada pasangan juga galau rapuh terus ngopi Mas Americano 10 shot. Waduh. Tuh. Bahkan maksudnya ini juga Kurnia Octavia Khairani ya, Direktur Aliansi Lestari Limbah Terpadu juga menyatakan bahwa ini Pari harus segera dievakuasi ya, segera dikonservasi, bahkan karena memang banyak deforestasi, aktivitas ilegal dan ketiadaan pasangan membuatnya juga hidupnya semakin terancam gitu. Jadi stres badaknya guys. Emang manusia aja yang bisa stres, badak juga bisa stres gitu. Terus penyelamatan Pari ke SBK ini dianggap sebagai misi terakhir untuk menyelamatkan spesies badak Kalimantan ini. Dengan teknologi reproduksi buatan, peluang munculnya bayi badak Kalimantan masih terbuka meskipun kecil kemungkinannya. Tapi kita tetap support dan semoga kita harapkan ini bisa berhasil ya. Betul, karena memang yang cucu-cucu kita nanti harus tahu kalau Kalimantan itu juga punya badak. Bener, ada yang namanya badak Kalimantan dan gak hanya lihat dari fotonya zaman-zaman dulu, tapi bisa melihat secara langsung fisik bentuknya rupanya itu seperti apa sih. Seperti maksudnya kita dulu kecil taunya dinosaurus, tapi kita kan nggak tahu bentuk dinosaurus gimana. Jangan sampai gitu cucu-cucu kita badak malah mereka nggak tahu. Oh, itu mereka cuma menganggap badak itu kayak legenda ya. Jadinya kayak jadi rada percaya dan nggak percaya karena nggak pernah lihat secara langsung. Betul, kayak keadilannya. Ini kalau namanya ya ampun udah nggak bisa berkembang biak, feel so sad, sedih. Terus komen selanjutnya ya kan, kalau dijodohin sama badak Jawa bisa nggak? Iya, itu gimana ya? Bisa nggak ya? Mungkin. Memungkinkan, cuman mungkin kayaknya jadi blasteran kali ya. Ayo yang mungkin suhu-suhunya yang mengerti di bidang ini bisa komen. Ini memungkinkan nggak sih? Tapi kayaknya memang kan setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Badak Jawa, badak Kalimantan, badak Sumatera gitu. Mungkin kenapa Kalimantan ya harus sama Kalimantan karena memang buat ngejaga kelestariannya, bentuknya, rupa aslinya itu seperti apa. Terus gitu. gen aslinya. Nanti kalau dicampur adukan kan takutnya bias, tapi ya kita nggak tahu nanti kedepannya kalau badak semakin langka banget, semakin nggak ada. Apakah memungkinkan di collab di? Ya semoga aja, tapi ini ngebesannya jauhin. Beda agama bang. Aduh. Oke, selanjutnya ini dari olahraga ekstrim ya. Red Bull. Di tetangga agak jauh. Red Bull Cliff Diving World Series 2026 bakal diadakan di Indonesia dan Bali. Khususnya Bali. Bali jadi tuan rumah. Bener, wes. Jadi Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah ajang loncat tebing akrobatik bergengsi. Wes, izin. Atau bisa teman-teman mungkin biasa gaulnya kenanya Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Kompetisi olahraga ekstrim ini dijadwalkan berlangsung di Bali pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2026 mendatang. Berarti sekitar 3-4 harian gitu ya. Oke, bahkan Bali terpilih. Kenapa sih Bali terpilih? Karena memang Bali terpilih itu bisa memadukan perpaduan unik antara landscape alam yang dramatis dan kekayaan budaya yang selaras dengan karakter kompetisi ini. Karena memang kompetisi jadi ini ada filosofisnya. Betul. Ya. Sebagai seri pembuka musim 2026, para atlet akan bertarung memperebutkan trofi King Kahekili. Jadi sebanyak 24 atlet putra dan putri dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan masih banyak lagi nih
itu tuh bakal dipastikan hadir. Jadi nama-nama besar seperti legenda Gary Hunt dan pemenang rekor skor tertinggi Konstantin Popovich akan ikut unjuk gigi. Bakal ikut ikut berkompetisi di sini. Bener, bahkan juara dunia 7 kali berturut-turut pun Riana Iflan mengungkapkan antusiasnya terhadap Indonesia yang dinilai menawarkan atmosfer berbeda. Ya karena kita tahu Bali juga menyajikan landscape dan pemandangan ataupun alam yang cukup beda, maksudnya indah gitu. Terus karena ini lompat di di tebing gitu kan. Bener. Jadi Nusa Penida situ lah. Cantik ya, nanti backgroundnya cantik ya kalau kita nonton. Tuh kebayang terjun bebas di Penida Island. Yes, biar nggak dibangun resort aja terus ya kan. Waduh, ini salting buat pemerintah nih. Tuh nih sebentar lagi kegagalan pemerintah Bali mengurus sampah dan banjir dipandang dunia. Karena kita tahu ya. Bener. Maksudnya kan Bali ini jadi salah satu tempat wisata ya, yang dimana kita nggak bisa menutup kemungkinan masih ada masyarakat, entah masyarakat lokal sendiri ataupun masyarakat luar yang sedang liburan ke sana tuh buang sampah sembarangan dan menyebabkan banjir. Nah, semoga itu bisa sesegera mungkin jadi perhatian khusus pemerintah lah. Bukan hanya itu, kita tahu Red Bull ini jadi salah satu olahraga ekstrim yang dinikmati oleh seluruh mancanegara. Penikmatnya banyak banget nih dari segala jenjang, karena memang Red Bull ini jadi salah satu olahraga yang populer juga di luar sana, karena memang ya nanti pastinya Indonesia bakal jadi sorotan dunia gitu, khususnya Bali, karena bisa menyelenggarakan ajang ini. Ya pemerintah harus bisa lebih kalau berjalan baik pun ini harusnya bisa jadi salah satu cara kita menjual ya. Menjual secantik apa sih Bali, atau bahkan mungkin lebih luas lagi Indonesia. Betul, karena kita tahu Indonesia juga masih banyak sebenarnya, maksudnya tempat-tempat yang mungkin bisa jadi pilihan mereka buat siapa tahu setelah ini kan mereka ada gathering gitu kan. Gathering ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan boleh. Ada pembubaran panitia. Evaluasi ya. Pembubaran panitia, siapa tahu kan. Di sini kalian juga netizen juga komennya yang ini rekomendasi, jangan komen-komen yang enggak mas. Maksudnya rekomendasikan tempat-tempat kita di Indonesia banyak banget lah. Kesini sir gitu. Iya, kesini sir gitu. Jangan cuma Bali sir. Bener. Indonesia masih ada nih sir. Jangan coba makan nasi goreng aja sir. Banyak di sini makanan pecel lele, apa tuh, gado-gado, enak juga. Sir, bawa ke Kalimantan sir. Banyak lubang tambang. So tahu pakai kan juga kan tuh. Selanjutnya ini ada apa dia? Selanjutnya ada Korea Selatan bakal beri bebas visa untuk turis Indonesia. Kayak berbaik nih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Nah boleh. Sensor. Jadi pemerintah Korea Selatan berencana akan memberikan free visa atau bebas visa untuk turis Indonesia demi mendorong jumlah kunjungan dan menaikkan angka pariwisata. Langkah itu diambil sebagai upaya pemulihan pasca pandemi kemarin gitu. Yang nantinya turis asal Indonesia yang mau ke Korea akan diberikan percobaan izin masuk bebas visa, baik itu buat yang berkelompok atau perorangan. Jadi kayak nanti masa percobaan dulu, kayak beberapa orang yang kesana dibebaskan visa. Kalau misalkan fine aja, kita bisa baik-baik aja di sana, menjaga nama baik dan lain sebagainya, mengikuti aturan mereka, bakal diteruskan. Iya, bakal diteruskan. Kemungkinan besar akan berlanjut. Tuh buat kalian yang mungkin termotivasi pengen ke Korea. Bener, lagi nabung mau ke Korea nih biar semangat nih nabungnya. Bebas visa, makin murah kalian kesana ya, nggak ngurus visa lagi berarti ya kak. Tuh, yang mau kuliah. Bener, atau mau jalan-jalan aja. Nih komen-komen juga sampai sana gratis, dirasisin juga enggak? Maksudnya gimana? Yang lagi viral akhir-akhir nih ya kak, kenapa? Lagi netizen Indonesia dan netizen Korea nih
netizen Korea versus Indonesia ini lagi berantem karena long story short itu waktu itu orang Korea lagi nonton konser di Asia juga di sekitar Singapura atau Malaysia gitu, dan salah satu orang Korea itu bawa kamera profesional yang seharusnya nggak boleh, tuh teman-teman nggak boleh, dan karena ditegur orang Korea ini marah dan merasa tidak terima dan akhirnya malah merasiskan orang-orang berkulit hitam dan mereka juga sempat nyatain kita itu monyet. Nah tapi namanya juga netizen Indonesia ya, hal-hal kayak gitu dibawa fun aja. Jadi ya mereka cuma pilih-pilih, aku monyet yang ini. Malah nih ya, dilawani ya. Karena kita tahu Indonesia tuh jadi ya karena Indonesia negara santuy gitu ya. Negara santuy, negara paling bahagia. Ya, enggak anu lah. Tapi pesan dari kita ya jangan, kalau lagi di posisi kayak gitu kita nggak boleh juga rasis. Benar, nggak boleh ngerasisin balik ya. Say no to rasis. Udah zaman modern gini masih rasis ya Kak ya. Betul, kita harus bisa menghargai satu sama lain lah. Gen-gen apapun itu. Apalagi kita di Indonesia yang berbagai suku, agama, rasnya udah terbiasa banget sama perbedaannya. Betul. Ya. Oh ini alasannya kenapa? Jadi salah satu alasan komen mungkin ini. Mungkin jadi salah satu alasan karena memang ini jadi rame banget kemarin. Iya bener, rame banget, bahkan sampai bulan Ramadan ini. Bahkan ini kata netizen ngajak damai. Ini jadi caranya Korea ngajak damai Indonesia. Tapi terlepas dari itu ya ini jadi satu kebijakan pemerintah Korea Selatan yang baik lah untuk kita semua. Menjalin kolaborasi sinergi antara Korea dan Indonesia. Karena kita tahu Korea juga drakor-drakornya kan masuk ke Indonesia. Maksudnya kita juga sebagai Indonesia yang nonton drakor. Jadi penikmat lah. Penikmat ya. Penikmat drakor. Tuh, dan Indonesia juga banyak. Mereka juga drakor-drakor banyak yang syuting di Indonesia. Jadi MV gitu. Mereka juga K-pop idol mereka juga kalau liburan kan sering ke Indonesia. Ini jadi salah satu langkah baru lah buat kita bisa saling kolaborasi, sinergi gitulah. Karena ya tapi kok netizennya jangan berantem lah. Damai ya Ramadan nih. Damai Ramadan. Nanti kita mau lebaran lagi. Selanjutnya masih dari luar negeri itu Adia. Ada apa? Ada anak DS alumni LPDP ternyata masih WNI. Ya kata nggak nih berita sempat ramai. Nggak tahu, kenapa yang baru? Nih, jadi nih Kementerian Hukum RI atau Kemenkum memastikan anak alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang berinisial DS ini yang viral masih berstatus sebagai WNI. Jadi tuh long story short nih, pokoknya ceritanya tuh DS ini cewek, dia tuh termasuk salah satu penerima LPDP bersama suaminya juga. Mereka ini tinggal di luar negeri dan memiliki kalau nggak salah udah 2 anak ya. Dan kemarin itu ada beritanya yang viral, video istrinya itu buat video kalau anaknya tuh sudah menerima entah surat atau paspor kayak gitu kalau anaknya tuh warga negara luar gitu. Dan yang bikin masyarakat marah dan kesal karena dia tuh bikin statement atau kalimat kayak cukup aku yang WNI, anakku jangan. Nah itu tuh yang bahaya, yang bikin mungkin banyak masyarakat khususnya warga Indonesia tuh tersinggung, apalagi setelah banyak warga Indonesia yang tahu kalau dia dan si suami DS dan suami ini ternyata penerima LPDP atau dana pendidikan dari beasiswa lah ya, beasiswa dari pemerintah buat mereka kuliah di sana luar. Apalagi yang itu didapat dari pajak-pajak kita, bahkan hutang negara buat ngebiayai mereka gitu. Bahkan negara juga berhutang untuk membiayai kuliah mereka. Apalagi mereka kuliah di negara yang nggak bisa terbilang murah ya. Jadi gimana tuh negara mana? Biayanya cukup besar. Kalau nggak salah tuh kemarin beritanya di Australia deh. Inggris kayaknya. Iya, Australia atau Inggris gitu. Gimana tuh? Gitu. Bener, nah gitu. Terus tuh ternyata bahkan setelah video itu viral, yang sedihnya lagi mungkin masyarakat menanggapinya itu sebagai bentuk pamer mungkin atau informasi. Setelah video itu viral, ternyata malah anaknya itu bisa dikatakan masih WNI gitu, bisa ya gitu.
Kalau menurut BS mungkin disayangkan ya, wah udah seviral ini ternyata anakku masih WNI. Faktornya tuh banyak teman-teman. Jadi salah satunya itu karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Jadi sang ayah dan ibu kan masih WNI ya Kak ya. Jadi otomatis anaknya tuh masih WNI karena anaknya sendiri juga masih anak kecil, masih di bawah umur, jadi bisa memilih mau ikut kewarganegaraan. Kecuali di salah satu dari mereka orang tuanya ada yang berwarganegaraan. Bener, itu baru mungkin prosesnya agak lebih cepat. Bener. Tapi kalau kayak gini kan lebih agak lama, susah. bahkan harus nunggu dia dewasa, gak secepat ini. Gitu. Kalau hanya tinggal di sana itu tidak bisa memastikan dia jadi warga negara sana. Tuh, jadi buat DS kalian masih tetap WNI, jadi jangan ragu. Bener, jangan aneh-aneh gitu. Karena kan paspornya sendiri masih Indonesia, masih warga negara Indonesia. Kalau aneh-aneh meskipun aneh-anehnya di negara orang kan tetap aja ya. Bahkan ini bertolak belakang sama ada salah satu penerima juga beasiswa yang di mana? Di Jepang. Iya, di Jepang, benar. Dia bahkan juga memperkenalkan dia di sana juga sudah belasan tahun ya, sudah 23 tahun atau berapa tahun gitu. Lama banget ya, lebih di lama sana. dari DS ini. Bahkan dia masih bangga menjadi seorang WNI dan memperkenalkan gitu. Di sana malah bangga, dia nggak hanya bangga di hati tapi juga memperkenalkan ke orang-orang Jepang karena tentang batik, tempe. Tuh hal-hal yang berbau Indonesia mereka dikenalkan di sana tuh. Nah itu dia sebenarnya yang diharapkan pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin kalau bahasa kasarnya investasi ya. Betul. Investasi pendidikan di mana pemerintah Indonesia itu menginvestasikan pendidikan anak muda Indonesia ke luar negeri supaya bisa kalau nggak kembali untuk mencerdaskan anak bangsa ya tetap di luar tapi mengenalkan Indonesia gitu ya Kak ya. Iya, betul, itu sih. Komen-komennya juga dapat beasiswa dari negara tapi meremehkan negara sendiri. Waduh. Ya terlepas dari ini semua, semoga ini jadi pelajaran buat teman-teman kita yang lagi belajar di luar negeri. Benar, apalagi salah satu penerima beasiswa beasiswa juga. Ya kalau kalian sekolahnya pakai duit sendiri apapun ya itu terserah kalian. Tapi itu balik ke jiwa nasionalisme kalian. Tapi kalau kalian masih dibiayain oleh Indonesia, setidaknya kalian harus bisa setelah menyelesaikan pendidikan harus berkontribusi lah untuk Indonesia. Apapun itu kontribusi juga nggak usah yang terlalu besar-besar apa. Muluk ya. Iya, kalian memperkenalkan soal Indonesia ke teman-teman circle kalian aja itu sudah bisa ngebuat ini Indonesia tuh kalian dengan ramah, senyum, sopan di luar sana dengan orang warga asing juga itu memperkenalkan bahwa Indonesia itu orang-orangnya sopan, ramah gitu. Meskipun mungkin dari teman-teman yang sudah kuliah sampai ke luar negeri lebih open minded kali ya melihat Indonesia nih, kok Indonesia belum semaju negara tempat aku kuliah, tempat aku belajar ya. Nah, itu seharusnya bisa menjadi mirror lah ya, bisa dilihat nih, oh negara ini tuh bisa berkembang karena ini. Nah seharusnya kebiasaan baik seperti itu ya Kak yang dibawa ke Indonesia dan kalau bisa diterapkan gitu. Bukan malah malu dengan negara sendiri gitu ya, karena kan mungkin masyarakat Indonesia membayar pajak atau pemerintah sampai berhutang untuk bayarin pendidikan teman-teman yang di sana itu biar kembali lagi ke kita juga. Bahkan dari viralnya ini Purbaya juga jadi merespon. Iya benar, Pak Purbaya merespon. Jadi itu tanggapan pertama sih tentunya kecewa ya. Terus yang kedua karena Pak Purbaya ini Menteri Keuangan, jadi nggak jauh-jauh dari keuangan nih. Jadi mau ditarik lagi. Bener. Jadi suami dan istri ini kemungkinan akan dikenakan sanksi ya. Sanksi. Gitu. Yang pertama itu adalah pengembalian biaya pendidikan sekitar 5,5 miliar dan ini masih kurang tahu ya ini sudah sama bunganya atau belum gitu. Seharusnya sih belum ya. Itu pelajaran banget ya buat kita. 5,5 miliar ini kalau dialokasikan ke orang yang lebih baik atau mungkin ke masyarakat Indonesia sendiri tuh mungkin bisa banyak hal bermanfaat ya Pak ya. Apa? Itu. Semoga segera terbayar ya. Ya. Tuh, jadi semoga nggak ada lagi yang gini nih. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia apapun itu dengan segala. Ya meskipun ya adalah huru hara di Indonesia ini kan tetap bangga dan kalau kita bisa
kuliah ke teman-teman kita di sana juga, semoga bisa kembali dengan membawa manfaat dan perubahan. Betul. Sudah sampai sini teman-teman, kita nemani kalian semua yang lagi berbuka, lagi sahur, lagi ngabuburit, lagi habis sholat, lagi istirahat siang, lagi istirahatnya, lagi lapar, lagi zikir. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menunggu kami selalu di setiap hari Minggu dengan membawakan berita-berita yang mungkin seminggu sepekan belakangan lagi ramai. Benar, atau yang teman-teman belum sempat baca atau dengar berita apa aja sih minggu ini gitu. Betul, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan berita-beritanya yang nanti yang mungkinnya lebih hot, lebih fresh lagi. Apalagi minggu depan kita masuk di minggu ketiga bulan Ramadan. Minggu ketiga aja sudah. Iya, nggak terasa ya. Sudah. Lebaran ntar lagi deh. Sebentar. Sudah siapin apa buat Lebaran, Adia? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum. Kalau dia belum ditanya kapan nikah sih ya sama iya belum ya Mas. Kakak udah ya, ini salah satu sudah ditanya kesekian kapan kalinya nikah. Kapan nikah. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Semoga jangan lupa di subscribe lah, di like, di komen, dan kalau ada kritik ataupun saran, betul. Kalau bawain ini kak atau konten ini kak, langsung ke Instagram kita. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.